Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Ini ada satu pertanyaan yang mungkin banyak di antara kita kaum muslimin itu masih belum tahu ya. Ya pertanyaannya ini sepele, tapi balik ini semua ada pesan moral yang sangat berharga. Dan juga bagaimana Nabi kita Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita betapa mulianya akhlak seorang muslim. Kira-kira brother semuanya tahu nggak kenapa imam sholat itu kalau habis sholat pasti menghadapnya ke arah makmum, ke arah belakang? Mungkin banyak di antara kita jawabnya seperti ini. Ya mungkin karena tradisi, kemudian kebiasaan. Oh itu mas, kalau imamnya menghadap ke makmum berarti dia lagi mimpin zikir bareng-bareng. Ya ada betulnya juga. Tapi mungkin ada di antara sobat-sobat yang jawabnya seperti ini. Ya mungkin ini sedikit ya. Imam itu menghadap ke belakang, menghadap ke makmum itu imamnya lagi ngitung jamaahnya gitu kan. Rame atau enggak? Nah ini mendekati betul jawabannya. Mendekati apa yang kita bahas. Nah jadi dulu waktu saya ikut taklim masalah hadis tentang fikih sholat, Pak Ustadz yang ngisi taklim itu bilang seperti ini. Jadi Rasulullah itu punya kebiasaan ketika beliau setelah sholat selalu menghadap ke arah makmum, ke arah belakang. Itu tujuan beliau bukan mimpin dikir bareng-bareng. Ternyata beliau menghadap ke belakang itu tujuannya untuk menghitung jamaahnya. Jadi yang namanya masjid atau musola itu pasti punya yang namanya jamaah tetap. Katakanlah misalnya ada musola namanya musola musola al mukmin misalnya. Jadi musola al mukmin itu ada jamaah tetapnya misalnya jumlahnya ada 10 orang. Kalau lebih dari itu biasanya bukan jamaah tetap. Nah kemudian imamnya ini menghadap ke belakang. Tujuannya untuk melihat ini makmumnya yang datang berapa aja gitu kan. Nah mungkin kalau di masjid-masjid umum ya di luar itu biasa saja. Tapi kalau kalian pernah jadi santri ya, kalau imam pas madhep ke belakang itu ya ngeri-ngeri sedep teman-teman. Jadi biasanya kan yang ngisi apa ya, yang jadi imam itu kan Pak Kiai gitu kan, Pak Kiai atau Pak Ustadz. Nah, ketika Pak Ustadznya habis sholat menghadap ke belakang, nah Pak Ustadznya pasti ngitung santrinya yang datang berapa aja nih. Misalnya di situ santrinya jumlahnya 20 orang. Yang hadir pas jamaah misalnya 16 orang. Yang dua itu masbuk ketinggalan sholatnya ketinggalan. Yang dua nggak hadir. Nah, yang dua ini jadi pertanyaan, kemana ini? Jangankan itu ya, yang hadir masbuk telat sholat aja pasti dihukum, apalagi yang nggak hadir gitu kan. Oke lah kita katakan yang dua santri ini yang satunya sakit yang satunya memang nggak sholat jamaah, ya yang nggak jamaah ini pasti dihukum. Nah ngeri-ngeri sedepnya di situ teman-teman. Pasti pondok pesantren itu ya, kalau imamnya menghadap ke belakang berarti ya siap-siap aja ini. Ada apa-apa nanti. Karena imamnya ngitung, wah ini ada yang nggak hadir nih, siap-siap aja dihukum nanti. Nah seperti itu. Tapi kalau di luar pesantren itu adalah hal yang biasa-biasa saja bagi kita kan. Nah jadi sama seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalnya imam suatu masjid atau musola ya, imam tetap itu kan hafal pasti jamaahnya yang datang berapa aja. Misalnya ada 10 orang nih ya, 10 orang yang hadir cuman 8 orang. Nah yang dua ini kok lama gak hadir tuh kemana gitu kan. Nah disinilah Rasulullah SAW mengajarkan kepada kaum muslimin mulianya akhlak seorang muslim yang harus diteladani gitu loh. Akhlak muslim yang mulia, yaitu ketika imam sholat itu menghadap ke belakang menghitung jamaah yang nggak hadir. Ini ada spekulasi nih, jangan-jangan makmumnya ini yang nggak pernah hadir nih sedang sakit. Ayo nanti kita kumpulan jamaah, kita datang rame-rame ke sana. Nah seperti itu. Jadi itulah salah satu akhlak Nabi yang diajarkan kepada kita. Jadi kalau kita menganggap imam menghadap ke belakang itu karena tradisi atau karena memimpin zikir bareng-bareng, betul juga, tapi kurang tepat. Karena sejatinya ya menghitung jamaah juga teman-teman. Ini yang nggak hadir kemana ini? Pulang kampung kah? Atau sedang sakit kah? Atau apalah gitu? Atau pindah rumah kah gitu? Nah kalau misalkan si makmum tetapnya ini pindah rumah, ya datang aja ke samperin ke rumahnya, pamitan gitu kan, selamat jalan gini 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 gitu kan, salam gitu kan. Kalau sakit ya dijenguk bareng-bareng gitu. Jadi seperti itu ya. Mungkin ini fakta sepele ya, imam menghadap makmum menghadap ke belakang ini kelihatannya sepele, tapi di balik itu ada pesan moral akhlak yang luar biasa yang diajarkan oleh nabi kita. Oke teman-teman, mungkin segini saja buat wawasan aja ya ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.